berjudul Eligi dari Asrul Sani. Sebelum kita menganalisis atau berpresentasikan mengenai puisi ini, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karim Fathur Lesmana dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Lukman Surajani, absen 26. Perkenalkan, nama saya Putu Prema Cahyadi, absen 28. Perkenalkan, nama saya Putu Gritya Nanda dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Putu Melarisma Dewi dari absen 39. Perkenalkan, nama saya Komar Sajada Amal dari absen 22. Baik, sebelum kita mempresentasikan mengenai apa saja isi dari puisi-puisi Eligi tersebut, kita akan membacakan puisi terlebih dahulu. Ia yang hendak mencipta. Menciptalah atas bumi ini. Ia yang akan tewas. Tewaslah karena kehidupan. Kita yang mau mencipta dan akan tewas akan berlaku untuk ini dengan cinta. Dan akan jatuh seperti permata mahkota, berderi sebutir demi sebutir. Apa juga nasib akan tiba. Mesra yang kita bawa, dia adalah kita biarkan hilang karena hisapan pasir. Engkau yang telah berani menyerukan kebenaranmu dari gunung dan keluasan, sekali masa akan ditimpa angin dan hujan. Jika suaramu hilang dan engkau mati, maka kami akan berduka dan kanan menghormat bersama kekasih kami. Kita semua berdiri di belakang kapal dari suatu malam ramai, dari suatu kegelapan tiada berkata, dari waktu terlalu cepat dan kita mau tahan, dari perceraian tiada mungkin, dan sinar mata yang tiada terlupakan. Laut India akan melempar pasang, bercerita dari kembar cinta dan perceraian. Aku akan minta supaya engkau berdiri curam, atas puncak dibakar panas, dan sekali lagi berseru akan pelajaran baru. Serulah supaya kita ada dalam satu barisan. Serulah supaya jangan ada yang sempat merindukan senja. Terik yang keras tiada lagi akan sanggup mengeringkan kembang kerenyam. Pohonan sekali lagi akan berdahan panjang, dan buah-buahan akan matang pada tahun yang akan datang. Waktu itu angin Juni akan bertambah tenang, karena bulan berangkat tua. Kemarau akan segan kepada bunga yang telah berkembang. Di sini telah datang suatu perasaan, serta kita akan menderita dan tertawa. Tawa dan derita dari yang tewas, yang mencipta. majas apa saja atau gaya bahasa apa saja yang terdapat pada puisi Elegi karya Asrul Sani. Jadi di sini ada lima kalimat yang mengandung majas yang kami temukan. Yang pertama, laut India akan melempar parang, itu termasuk majas personifikasi. Majas personifikasi itu merupakan majas perbandingan yang dimana menggambarkan objek seolah-olah hidup atau bisa berkala ideal manusia. Yang kedua yaitu
metafora dan juga masuk ke personifikasi. Majas metafora itu merupakan majas atau gaya bahasa yang dimana menggambarkan suatu objek yang dimana sifatnya sama atau sudah sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh objek tersebut. Yang ketiga yaitu terik akan keras, tiada lagi akan selalu mengeringkan kembang renyah. Nah itu termasuk majas metafora. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Profesor. Baik, contoh yang keempat itu ada kita yang berkelas akan berlaku untuk tinggi dengan cepat dan akan jadi seperti permata mahkota berbaris pikir demi sebut. Itu termasuk dari majas metafora. Karena membandingkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk sepakat. Yang kelima itu ada pepohonan sekali lagi akan bertahan panjang. Itu termasuk majas alegori karena menyandingkan sebuah objek dengan kata-kata. Nah selanjutnya adalah pengimajinasian atau yang disebut juga citraan. Dari sebelumnya saya akan memperjelas apa sih pengertian dari citraan atau pengimajinasian. Pengimajinasian atau citraan adalah suatu kata atau yang diucapkan penyair yang ada di dalam puisi tersebut itu bisa membuat kita berkhayal, kita bisa melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dikatakan oleh penyair tersebut. Jadi pengimajinasian atau citraan itu ada citraan visual, penglihatan, citraan audio, pendengaran, citraan perabaan, penciuman, perasaan, dan pencicipan. Itu semua dari kelima indera kita. Yang pertama contohnya dalam yang ada di puisi tersebut, yang pertama citraan visual, penglihatan, terdapat kata atau kalimat bumi, permata mahkota, pasir, gunung, hujan, malam, kegelapan, pepohonan, laut, buah-buahan. Seperti kalimatnya adalah contoh kalimatnya bunga yang telah berkembang. Jadi kita bisa melihat, merasakan bunga itu yang telah berkembang. Jadi kita bisa melihat. Yang kedua adalah citraan audio atau pendengaran. Terdapat kalimat atau kata suatu malam ramai. Itu dalam suatu malam ramai kita bisa mendengar ramainya pada malam tersebut. Seperti selanjutnya ada tertawa dan hujan. Di dalam tertawa kita pasti bisa mendengar suara tertawa dari manusia. Terus ada hujan. Hujan ini bisa citraan visual dan juga bisa citraan pendengaran karena kita bisa melihat hujan dan juga kita bisa mendengar rintihan dari hujan tersebut. Selanjutnya adalah rekan saya. Jadi yang ketiga ada citraan perabaan, ada kalimat yaitu ditimpa angin dan hujan, terik yang keras, angin dingin berlambang-lambang, panas, kemarau dan hujan. Yang keempat yaitu citraan penciuman. Terus yang kelima ada citraan perasaan, terdapat kata cinta, menderita, tertawa, merindukan, bercerai dan berduka. Yang terakhir yaitu citraan. Baik, di sini saya akan ingin menambahkan. Jadi citraan perabaan itu masuk dalam panca indera kita itu kulit. Jadi kita bisa merasakan terik yang keras, rasa panas, terus angin Juni yang pertama pada. Jadi kita merasakan angin itu. Terus ada yang keempat citraan penciuman dari hidung itu tidak ada. Citraan perasaan dari dalam diri kita, dari hati kita. Jadi contohnya seperti cinta, menderita, tertawa, merindukan, perceraian, berduka, kita pasti merasakan hal tersebut. Dan itu ada citraan pencicipan yang berasal dari indera pengecap kita. Dan itu tidak ada di puisi kita. Kata konkret merupakan sekelompok kata yang menggambarkan objek yang memiliki wujud dan dapat dirasakan oleh panca indera. Yang saya dapat dari puisi Eligi yaitu bumi, permata mahkota, pasir, gunung, hujan, dan pepohonan. Semua kata yang di sini memiliki wujud dan dapat dirasakan oleh panca indera. Dan yang terakhir itu ada kata konotatif. Yang pertama yaitu mahkota berdiri sebutir demi sebutir. Yang kedua, sekali masa ditimpa angin. Yang ketiga, kegelapan tiada berkata. Keempat, laut India akan melempar parang. Dan terakhir, bercerita dari kembang cinta dan perceraian. Semua dari kata konotatif ini merupakan suatu kata kiasan yang memiliki makna lain dari kata-kata tersebut. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan
Om Santi Santi Santi.